Langsung ditelepon saya, diteriakin, "Abah," pas pulang di mobil, "Abah dipanggil Allah." "Hah? Panggil gimana?" "Iya, banyak mudah yang diberikan Allah." Waktu ke Musdalifah, ngambil batu kecil-kecil untuk jumroh sama ibu. Itu orang nyari batu tuh keliling. Saya sama ibu, ya sini semua, kan disediain malam. Ya Allah, makin takut saya kan. Asal lu tahu aja ya, begini turunan haji gua. Kakek gua, bebek gua haji, nah lu hanya belagu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar haji muda semua? Kembali lagi di Ikro Talks, podcastnya BPKH. Dan alhamdulillah masih barengan saya Rizky Impu Saputra. Dan buat episode kali ini kita punya bintang tamu yang sangat spesial nih. Nah, kalau misalkan teman-teman semua ngedengar kata Pak Haji, siapa sih yang ada di kepalanya? Apalagi kalau misalkan dengar kata-katanya adalah udah haji 2 kali. Nah, kita udah barengan sama Pak Haji Latif Sitepu, atau yang biasa disebut dengan Haji Muhyiddin. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak Haji ya. Ini terlihat energik sekali Pak Haji, luar biasa. Padahal usia udah 82, tapi di sini masih fit. Tadi barusan juga habis sholat berjemaah. Kelihatan banget Pak Haji ini, wah luar biasa nih pokoknya kalau dari fisik nih. Ini berkat rahmat Allah semua nih. Alhamdulillah Pak Haji, subhanallah, luar biasa. Ini beneran teman-teman ya. Tadi habis itu kita makan dulu, terus tadi sebelumnya juga sholat berjamaah. Ini kelihatan Pak Haji tuh masih strong banget ini. Tapi sehat Pak Haji ya saat ini ya. Alhamdulillah, luar biasa. Dan terima kasih Pak Haji sudah bergabung di Ikro Talks. Ini podcastnya BPKH Pak Haji. Ikro Talks gitu. Ya saya lihat tadi Ikro. Ikro ini kepanjangan Pak Haji. Integrity, quality, respect, dan accountability. Itu nilai-nilai pegawai BPKH. Itu bacalah. Tapi juga jadi core value-nya pegawai BPKH. Nah Pak Haji, waduh senang banget nih bisa kedatangan Pak Haji nih. Soalnya kalau misalkan kita ngomongin haji, apalagi BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Dan haji itu pasti identik dengan orang yang sudah menunaikan ibadah haji. Dan kalau kita ngomongin Pak Haji, itu pasti langsung Haji Muhyiddin. Haji Muhyiddin yang sudah 2 kali naik haji. Pak Haji, ini kan udah datang ke sini nih Pak Haji. Kita mau ngobrol-ngobrol Pak Haji, mau cerita-cerita Pak Haji tentang, aku pengen tahu dulu nih tipsnya apa sih biar sehat walafiat sampai saat ini usia udah 82 mau 83. Alhamdulillah. Ini pertanyaan yang bagus. Tapi setiap saya jumpa sama teman-teman maupun ya bapak-bapak itu selalu menanyakan soal ini. Benar. Saya aja yang muda aja itu pengen tahu Pak Haji. Sebenarnya tipnya itu mudah, cuman mungkin susah untuk dilaksanakan. Ya pertama tuh ya kita terus terang pikiran. Nomor 1 pikiran. Karena sumber dari penyakit apa semua itu pikiran. Nah, keduanya hati. Hati ini jaga, jangan dengki dan sebagainya, nggak boleh itu. Berarti jadi Haji Muhyiddin tuh nggak boleh itu sebenarnya. Nggak boleh. Makanya bertentangan dengan aslinya bertentangan. Iya benar. Dalam casting saya menang, gimana saya laksanakan. Kalau orang ngeliat kan bahkan sampai ada yang marah-marah ke TV gitu. Ini kok orang jahat banget. Biasa memang. Tapi aslinya tuh ternyata tuh, waduh luar biasa ini, rendah hati sekali. Nah, apalagi Pak Haji, tadi udah pikiran, hati. Ya, ketiganya tuh ibadah. Betul. Nah, keempatnya tuh silaturahmi. Ya. Kelimanya tuh sedekah. Ada yang ke-6 ke-7 gak Pak Haji? 6-nya ada. Ikhlas. Segala-galanya ikhlas. Luar biasa. Itu saja. Insya Allah mudah-mudahan. Dan kalau misalkan pikiran berarti apa nih Pak Haji? Konkretnya seperti apa? Digampangin aja. Tidak ada yang manusia tanpa masalah kan. Ada saja. Benar, pikiran mikirin kecilan, mikirin. Dientengkan aja di pikiran tuh. Jangan diberat-beratkan. Ada masalah cepat selesaikan. Jangan tunggu lama-lama. Kalau kita salah, walaupun kita tua sama yang muda, minta maaf langsung.
Nah ini orang memaafkan susah, minta maaf pun susah. Ini yang kebanyakan. Benar. Gengsi. Terus yang kedua tadi hati. Hati ini paling bahaya. Kalau udah penyakit hati cilaka kita. Biar dia ajar bagaimana juga susah. Makanya Allah bilang kalau udah kututup pintu hatinya, tak usah kau nasihatin, tetap begitu. Bahaya itu kalau penyakit hati. Kalau pintu hatinya sudah tertutup. Ya sudah cilaka dah. Betul. Nah, itu paling berat itu. Udah susah. Ya. Terus tadi yang ketiga ibadah. Ibadah jangan lupa. Biar terlambat 1 menit laksanakan. Jangan terus entarlah jangan. Laksanakan terus. Dalam keadaan apapun juga. Benar. Sedang bekerja stop dulu. Setelah dulu. Benar. Jangan lupa. Karena apa? Itu saya belajar sama teman juga itu. Setan tuh paling marah dia kalau kita udah terlambat tapi masih sholat. Nah, dia masih terlambat udah jangan tinggalkan aja. Nggak bisa, saya nggak. Saya diajarkan begitu. Tadinya bolong-bolong juga. Tapi dapat teman yang oke, Pak Haji, karena sudah haji. Pokoknya jangan terlambat kalau bisa. Kalau terlambat tetap laksanakan sholat. Jangan nggak. Itu setannya ngamuk banget tuh. Udah terlambat masih sholat itu bukan. Nah, nggak bisa digoda gitu maksudnya. Jadi kalau orang-orang yang sholatnya mepet-mepet itu yang tergoda berarti ya sama setan. Nah, itu selalu macam-macam. Jadi nggak kuat mentalnya, imannya udah parah. Nggak bisa itu. Mesti tantang terus. Setan yang senangnya dia lupa. Apalagi ditinggalkan. Wow, demen banget dia. Terus tadi yang keempat silaturahmi. Silaturahmi ini penting. Penting. Kita jarangnya kan silaturahmi kebanyakan kepada teman-teman, kepada orang tua nomor 1. Kalau kita udah berumah tangga sama orang tua, sama saudara, sama teman dan sebagainya, segala-galanya lah. Pokoknya namanya manusia sosial tuh harus silaturahmi, jangan diem-diem. Itu salah satu juga menurut ulama ya, dan hadir itu bisa panjang umur juga kita. Kalau silaturahminya panjang bagus tuh, bagus tuh. Bahkan nggak usah minta umur panjang, nggak usah, silaturahmi aja. Dan bahkan sehat. Kalau yang saya dengar Pak Haji ya, itu ada yang bilang kalau menemani temanmu atau bertemu dengan temanmu itu bahkan lebih diutamakan gitu. Ya, itu memang ada. Memang begitu. Karena teman ini kan tidak semuanya juga kita tiap hari ke teman tuh ada teman yang bikin kita bahagia. Kebanyakan ada yang kadang hati kita sedang ini, wah begitu teman langsung ingat yang itu dan itu. Karena teman tuh sama juga. Ya gimana ya? Ya susah juga lah. Dia bilang teman tapi juga biasa kawan, biasa saudara. Itu teman tuh macam-macam. Terus tadi yang terakhir itu adalah sedekah. Sedekah ini penting. Ini adalah hal yang sering banget saya dengar Pak Haji dari orang-orang yang mungkin saya tuakan. Ini penting sekali. Sangat penting. Cuman orang selalu konotasinya kalau sedekah tuh benda, uang. Bukan. Nasihat juga tuh sedekah. Nah, jadi memberikan suatu pengetahuan, pengalaman, orang minta tolong ini kita kasih penerangan, kita kasih penjelasan, kita pencerahan, itu juga sedekah. Nah itu jadi sedekah ini banyak, bukan hanya benda, bukan hanya uang, bukan. Nah itu. Betul. Dan yang terakhir itu harus ikhlas. Nah ikhlas ini yang paling berat. Ini susah digambarkan. Bagaimana ikhlas sih? Nah, jadi kerja, kita ini kerja, ini harus ikhlas, jangan kecil, aduh capek, udah bahaya. Aduh kapan gajian? Jadi ikhlas itu paling penting. Seberat apapun kalau kita ikhlas, enteng kerja tuh. Tapi sekecil apapun kita pekerjaan tuh, kalau ada, aduh, gua lagi, udah dah penyakit. Iya. Nah, ikhlas tuh paling susah. Tapi paling kalau bisa dilaksanakan, insya Allah aman. Tidak ada macam-macam pikiran itu. Tidur enak, semua enak. Nah Pak Haji kan berarti nama asli adalah Latif Sitepu. Betul. Tapi orang tuh taunya itu Haji Muhyiddin. Semuanya itu manggil Haji Muhyiddin gitu. Kayaknya udah nempel banget Pak Haji ya. Betul. Ini juga selalu ditanyakan tuh. Saya sampai tidak ada satu pun yang tahu nama asli saya. Kebanyakan kalau kemana-mana tuh Muhyiddin. Jadi nama asli hilang. Nah, jadi kadang-kadang bukan apa-apa ya, memang terlalu lama sih filmnya itu. Iya. Berapa tahun total Pak Haji? 5 tahun. 5 tahun, 2000 sekian ratus episode, coba bayangin. Jadi itu udah terlalu lama. Jadi orang udah lengket itu nama itu. Bener. Susah. Itu tiap hari Pak Haji waktu itu syuting? Tiap hari. Itu jadi karena apa ya, memang
Ya orang Indonesia memang suka film begitu kali. Benar. Itu kayaknya kalau dulu kita tahu kan, mungkin saya kecil itu filmnya itu Sidul gitu, yang lebih dekat gitu. Dan tukang bubur naik haji ini memberikan sebuah formula yang seperti itu juga, yang dekat. Jadi, gitu. Iya, dia tontonan tapi tuntunan juga. Betul, itu yang paling penting sih. Dan di sana itu diselipkan Pak Haji itu selalu memberikan semacam ada ayatnya, ada nasihatnya. Padahal itu kontra dengan sifatnya Haji Muhyiddin ya Pak Haji ya. Tapi di rumah Pak Haji dipanggil Pak Haji. Enggak. Pak Haji, Papa gitu aja. Enggak kalau di lingkungan rumah gitu Pak Haji. Iya Pak Haji. Pak Haji, Pak Muhyiddin. Kadang-kadang ceplosan juga anak-anak. Kalau yang kurang ajar ya anak-anak nih. Kalau lewat rumah saya tuh rame-rame, Pak Haji Muhyiddin minta duit. Udah artis. Aduh, itu anak-anak udah diem aja. Kacau nih anak-anak. Aduh. Dan kalau kata orang kan, ya aktor yang benar itu adalah aktor yang ketika sudah berada di out frame, penonton itu masih merasa bahwa dia itu adalah sosok tersebut gitu ya. Karena sedemikian melekatnya Pak Haji ya. Jadi teman saya main juga tuh, termasuk Mak Sola juga. Nahan emosi melulu komen sama saya. Mau marah nggak bisa, saya hantam terus kan. Jadi kacau. Luar biasa. Tapi kita mau ngobrolin terkait dari awal Pak Haji. Pak Haji berarti kan tadi bilang lahir tahun 42 berarti ya Pak Haji ya. Dan ini kayaknya semua presiden Pak Haji udah ngerasain nih. Insya Allah udah dari zaman Soekarno lah. Iya benar. Nah tapi berarti kalau dari 42 Pak Haji lahir, itu kapan mulai pertama kali acting Pak Haji? Itu saya tahun 63. 63. Ya, saya udah mulai film saya pertama namanya Penyelundup. Pemain utamanya yang cewek Rima Melati. Ini film Pak Haji ya? Film layar lebar. Oke. Peran utama Rima Melati, yang cewek, yang cowok Arifin Lubis. Oke. Itu syutingnya di Menteng dulu tuh. Dulu di samping Menteng dulu ada restoran Menteng. Dan sekarang makanan Korea kalau nggak salah itu. Oke. Nah, situ syutingnya di situ. 63. Tapi ya memang apes ya. Kebetulan keluarga saya nggak suka saya main film. Itu Pak Haji gimana caranya bisa tanpa izin orang tua terus habis itu bisa tiba-tiba main film? Iya, itu gara-garanya teman juga. Jadi ceritanya nih Sarinan di film nih cari main. Ya, waktu itu Bang Turel jadi nyari-nyari, mana saya dibawa sama temen ke kantor dia dari Cilandak situ. Tahu, oh ya kamu bisa. Baru lihat dia, kamu bisa. Oh ya, besok Menteng, syuting. Saya senang sekali kan, karena saya udah dilarang orang tua musik. Saya punya band juga, Jaya Band, tapi dilarang juga sama bapak karena udah mainnya udah kemana-mana main. Dia maunya di situ aja. Megang apa Pak Haji waktu itu? Saya rhythm. Oh luar biasa, anak band nih Pak Haji. Oh berarti ngeband gak boleh? Gak boleh. Tapi jiwa seni itu tinggi tuh. Kabur tuh dari rumah tuh. Nah itu, jadi itulah. Sampailah main film juga gak boleh. Semua gak boleh. Pas lagi syuting, udah selesai syuting tuh di Menteng. Beliau datang, datang bawa pistol. Karena pedidor dong kan. Orang tua itu anggota polisi. Iya, dia reserse ABRI berarti ya waktu itu. Ya, reserse ekonomi dia. Reserse ekonomi. Dia preman. Oh. Cuman dia becengnya itu gede. Iya. Reserse sampai sekarang juga masih pakai baju preman Pak Haji. Datang nggak ngomong-ngomong, pulang. Ya udah pulang. Ya sampai mau didor nanti gimana? Pulang. Berarti ketahuan lokasi di mana tuh ketahuan. Tapi selesai. Udah selesai. Saya permisi sama saudara. Oh iya Pak, oke. Jadi saya nggak tahu, saya disuruh pulang. Nggak lihat kan, malu lah saya kan. Tapi industri film pada saat itu gimana Pak Haji? Tahun-tahun itu? Memang Pak nggak begitu hebat. Susah. Dulu satu film 1 tahun baru ada. Zaman itu susah. Jadi cari pemain juga susah. Tapi ya memang penggemarnya juga memang kurang kan, namanya baru merdeka. Iya benar. Dan 50. Itu kan masih gonjang-ganjing. Iya. Filmnya juga terbatas, pemain-pemainnya ya zamannya Pepe yang tuh kan tua-tua semua tuh. Kita pun figuran, dia
Udah main kan, tapi udah umur segitu bagaimana coba? Penontonnya juga dulu, aduh kurang, nggak kayak sekarang. Nah, itu makanya begitu susah dulu. Jadi kita lari ke situ itu bukan karena apa, hobi, betul. bukan karena kita tahu cari duit, enggak. Kalau orang tua kita bilang, lu mau jadi apa? Hah? Mau jadi penghayal di seni? Hah? Masa depannya kita nggak ngerti kan? SMP kelas 3 SMP saya. Udah main film saya. Saya bilang, waduh gimana sih? Nggak ngerti duit saya kan. Udah, dia taunya ke depan. Dulu kan zaman itu insinyur, dokter, itu aja maunya orang tua. Betul. Nah, kita nggak bisa. Udah. Nah, itu gara-gara ya begitu cut, udahlah selesai, nggak jadi main lagi. Untung udah selesai. Nah, habis itu kan dilarang tuh Pak Haji. Sampai akhirnya balik lagi, bandel lagi buat ini begini. Lagi gimana? Itu gara-garanya ya udah habis itu beliau nggak lama tugas keluar kota. Tugas keluar kota ke Bandung. Ada berapa minggu tuh kabur saya. Kabur ke Tanjung Priuk. Tempat om saya Brimob. Berarti keluarga memang banyakan polisi. Banyak abri. Begitu dia masih lajang kan, saya tidur sama dia. Saya bilang, om aku gini sama papa gini-gini. Udah di sini kau. Di situ dibela gitu. Orang Medan ini. Ya. Tahu seminggu situ ada pengumuman penerimaan Coast Guard untuk Ganyang Malaysia. Tok saya, waduh. Perang aja nih dah. Nggak bisa di seni ya, perang enak nih. Perang gitu. enak nih. Gara-gara itu tuh. Perang enak pikiran. Karena suka nonton film perang juga kan. Semangat. Apalagi dulu Ganyang Malaysia. Asli penerimaan pemuda-pemudi untuk Ganyang Malaysia. Masuk. Alhamdulillah lulus. Coast Guard. 1.100 orang yang lulus cuma 82 termasuk saya. Apa nggak bangga tuh? Lulus ya tentara. Coast Guard pengawal pantai. Pak Haji, sebelum ke Coast Guard tadi itu, waktu itu honor berapa Pak Haji tahun 63 Pak Haji? Ya elah, nggak mikir honor berapa perak sih dulu? 2.000 perak. Bisa beli apa gitu? Nek beca aja habis. Tapi senang dulu itu lain, jiwa dulu lain. Nggak tahu cari duit, happy lah. Nah, experience baru. Itu. Nah, habis itu ke Coast Guard. Itu berarti polisi di gimana tuh maksudnya Coast Guard? Pantai? Ya. KPLP, Coast Guard, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai. Coast Guard itu pengawal dan pantai. Nah itu seluruh dunia itu yang ada di Indonesia tuh. Coast Guard, KPLP itu ada. Yang ada di seluruh dunia kan Navy, Coast Guard. Nah Indonesia saya Coast Guard-nya. Tugasnya ngapain Pak Haji? Patroli laut. Patroli laut. Seliling saya ke Aceh, kemana. Sekarang tuh polisi air kali ya? Bukan. Air lain. Air laut ya polisi. Kita Coast Guard. Kita Departemen Perhubungan di Dinas Penjaga Laut dan Pantai, direktoratnya. Nah itu. Kalau mereka kan polisi. Kita nggak polisi, tapi kapal patroli gede-gede kita. Nah itu. Jadi operasi lah pakai itu. Keliling. Makanya waduh saya. Berapa lama Pak Haji jadi Coast Guard? Sampai selesai saya. Sampai pensiun dapat saya. Sampai pensiun. Iya, padahal saya 4 tahun lagi mau pensiun itu udah ngajukan pengunduran diri. Karena sudah rame film saya kan. Komandan saya pun nonton, komandan saya dipanggil saya. Di situ saya mengundurkan diri, nggak boleh. Tenang aja, lu sampai selesai. Dapat pensiun saya jadinya. Jadi waktu itu masih jadi Coast Guard tapi tetap syuting? Syuting, tapi saya tipu-tipu. Saya lagi jiwa seni itu tetap ada terus ya Pak Haji ya. Jujur aja, kalau mau syuting tuh seminggu berapa hari? Seminggu. Saya bohong sama atasan saya. Pak ini kakek saya nih mau meninggal nih. Manggil saya di Medan nih Pak. Gimana Pak? Izin. Sekarat ada yang udah meninggal saya laporin. Ini Pak. Nenek saya lah, mama saya padahal udah meninggal kan? Udah meninggal. Kakek saya udah. Nggak bohong dong. Nggak bohong dong. Iya, tapi ya syuting. Emang udah meninggal. Saya latihan di Tanah Abang tuh. Gelanggang Remaja Tanah Abang. Ada sekolah apa gimana Pak Haji? Itu teater. Teater. Jadi kalau mau TVRI kalau mau syuting latihannya situ. Ya TVRI terus saya waktu itu kan. TVRI awalnya. Belum ada TV swasta, belum ada. Layar lebar, TV itu gitu aja saya. Itu berarti tahun berapa Pak Haji? 80-an? Itu saya masuk 80 lah. 80 atau 81, 80.
Iya. Tapi kan sempat industri film itu balik lagi Pak Haji. Iya, makanya saya waktu saya di Medan tugas di Coast Guard ini saya pikir nih saya nggak bisa di Coast Guard terus, ini bahaya pensiun jadi apa saya sekarang sebagai Coast Guard atau katakanlah Satpam Republik Indonesia. Masa nanti saya udah pensiun jadi Satpam Hocai King Kong, nggak mau saya. Kan banyak jadi Satpam Cina itu nggak mau saya. Saya maunya kok udah ada sekolah ya udah jangan ke swasta gitu. Lari saya genjot di film ini itu gitu. Saya hajar terus. Maka saya berhasil itu. Luar biasa. Iya, berjuangnya nggak main-main lah. Di kantor, di rumah berantem terus. Tapi saya tetap utuh. Akhirnya berhasil. Iya, karena saya Pak Haji ya, saya waktu dari saya kecil tuh udah ngeliat Pak Haji kali itu. Cuman kan ngeliat Pak Haji itu udah sebagai sosok waktu itu udah inilah kalau memerankan itu yang udah tua-tua lah. Iya. Berarti Pak Haji sesudah pensiun berarti baru mulai lagi, kembali lagi. Mulai lagi ya. Enggak, sebelum pensiun udah main. Itu saya bilang saya tipu-tipu. Ya, kalau mau syuting saya tipu bohongin. Berarti habis pensiun baru habis itu full. Habis full saya. Full. Dan berarti nggak ada kata terlambat buat memulai Pak Haji. Seni nggak ada terlambat kalau asal ada kemauan aja. Yang penting ada bakatnya udah. Dimulai dari TVRI. TVRI dulu, Pramen, itu film akhir pekan. Warkop pun ada Pak Haji. Udah. Pokoknya udahlah, kemana-mana lah. Alhamdulillah. Dan ke tukang bubur naik haji ternyata kan yang Pak Haji Muhyiddin ini jadi exposure-nya luar biasa. Di situ lah juga haji, di situ umroh. Situ berkah itu film. Saya umroh pertama ya tukang bubur naik haji. Umroh kedua tukang bubur hajinya juga tukang bubur haji. Berarti awal-awal itu belum haji. Belum Haji Latief Sitepu, baru Haji Muhyiddin ya. Belum ada efek. Nah, di film itu baru ada duitnya kan. Iya. Kalau di pemerintah ya pas-pas lah. Mana bisa naik haji benar. Berarti haji tahun berapa Pak Haji? Saya haji tahun 2014 kemarin. 2014, 10 tahun yang lalu. Iya. Benar. Berarti umroh sebelumnya. Nah. Iya. Umroh terakhir kemarin 2017. Berarti waktu itu umroh sama haji setelah dapat peran jadi Haji Muhyiddin. Betul. Jadi peran adalah doa ini berarti Pak Haji. Benar doa. Saya jujur aja saya bilang memang nggak mimpi saya. Karena apa? Saya sering antar komandan saya juga naik haji, umroh, kawan-kawan juga saya antar. Saya termenung di hati saya kapan saya bisa umroh. Kapan bisa lihat Ka'bah? Terus habis itu bisa mendapatkan kesempatan itu. Itulah saya sangat luar biasa. Saya nggak nyangka ya dapat berkah. Allah kasih sinetronnya begitu. Saya bisa laksanakan umroh. Haji aja saya nggak kepikir karena apa? Wah, berapa uangnya itu kan begitu. Betul. Tapi itulah memang udah kalau Allah berkehendak nggak bisa dibendung. Itu lancar aja usaha tuh bisnis uangnya tuh gampang. Saya naik haji aja saya nggak nyangka saya tahu dapatnya haji akbar coba. Setiap malam saya berdoa sama Ibu. Saya minta pada Allah waktu itu. Kalau memang ada kesempatan ya saya mohon pada Allah. Gimana supaya saya bisa naik haji. Berdua Ibu. Waktu itu sudah daftar yang antri. Iya. Antri itu 7 tahun. 7 tahun. Sama Ibu. Sampai saya udah atur sama Ibu, kalaupun saya berangkat haji berdua, karena saya syuting nggak bisa, izinnya hanya 14 hari. Kalau Ibu bisa 1 bulan. Jadi saya pisah. Dalam rencana pisah, dia 20 hari, 26 hari, saya 14 hari.
yang diizinkan karena saya syuting terus kan di Bena. Betul. Tapi ya saya nggak tahu. Saya ditawarin itu jatah menteri untuk 2 orang VVIP. Undangan. Tapi dia nggak diisi. Saya ditawarin, "Bah, ini ada yang ini gini. Menteri nggak berangkat, Abah mau nggak?" Mau dong, namanya ibadah kok. Bagaimana? Ongkosnya sekian, Bah. Oh nggak apa-apa. Berapapun ongkos saya bayar. Saya untuk ibadah saya bayar. Berapapun. Saya nggak usah sebut angkanya, tapi besar lah. Oke. Kedua sama ibu. Daftar. Udah oke, kasih. Siap. Tahu-tahu tiba-tiba dalam bulan itu juga saya pulang syuting jam 9 malam. Langsung ditelepon saya, diteriakin, "Abah," pas pulang di mobil, "Abah dipanggil Allah." "Hah? Gimana?" "Iya, ini visanya udah di tangan saya." "Ya Allah, kemana berangkat? Kapan?" "Besok, minggu depan." "Loh ibu ya?" "Sama ibu dua-dua nih." Alhamdulillah gitu. Coba Allah mau kasih. Jadi udahlah. Jadi malam Jumat ini saya dapat informasi, Jumat besoknya berangkat. Habis sholat Jumat saya berangkat. Ke bandara Kuala Lumpur langsung Jeddah. Ke Kuwait dulu baru Jeddah. Itu saya berangkat dari Jumat, sampai di sana wukuf saya Jumat, pulang malam Jumat, semua Jumat. Saya ceritakan sama Pak Kiai Adnan yang dia pengatur imam di Istiqlal. Dia ada acara waktu itu di Medan, peresmian kantor haji dan NU umroh. Saya diundang ke sana. Dia nanya, "Gimana Pak?" Saya ceritakan. Jumat. Masya Allah, itu nggak bisa direkayasa Pak Haji. Iya. Nanti saya undang Pak Haji ke Istiqlal, tolong ceritain. Aduh saya nggak bisa ceramah. Bukan, ceritakan aja nih. Kok bisa Jumatnya gimana? Iya. Karena memang itu luar biasa. Nggak ada bisa Jumat. Info Jumat, pulang pergi Jumat, pulangnya malam Jumat. Paginya Jumat terus. Jadi dia bilang ini luar biasa. Tahu-tahu pas pulang ke Jakarta, Haji Akbar, Raja Salman. Saya pun baru tahu di Jakarta, Haji Akbar. Pantesan saya kok manusia 5 juta deh tuh, padat seperti itu. Rupanya Haji Akbar, saya nggak tahu. Bergeraknya susah. Manusia banyak yang nggak tahu tanggung. Luar biasa. Tapi alhamdulillah, saya banyak kemudahan yang diberikan Allah. Waktu ke Musdalifah, ngambil batu kecil-kecil untuk jumroh sama ibu. Itu orang nyari batu tuh keliling. Saya sama ibu, ya sini semua, kayak disediain malam. Oh ya Allah, makin takut saya kan. Allah berikan kemudahan semua ini. Kok saya gampang banget nih. Orang lain sampai nyari ke sana-sana. Saya dapat situ aja. Ayo, ibu. Pinjam aja sama ibu. Udah dapat. Berangkat jumroh, lempar. Udah begitu, waduh gimana ini? Saya bilang, segala-galanya nggak ada susah. Orang lain susah banget. Sampai saya wukuf juga. Semua disiapkan. Orang saya ada yang bantu saya. Ya Allah nggak tahu saya itulah keberkahan tuh. Itu saya bilang jangan macam-macam lah. Kalau udah memang mau niat, insya Allah dah. Saya makanya ya saya minta. Maaf ya, saya nggak kuat nahan ini. Saya waktu itu minta depan Ka'bah sama ibu. Ya Allah, Rob, saya nggak kuat
tolong jangan sampai saya jadi meleset sedikit pun hidup saya. Saya bilang, semua dah kau berikan kemudahan. Saya bilang, sampai saya itu Ibu hanya minta haji mabrur, tidak ada. Itu aja yang saya minta, lain gak mau Ibu. Lain wah, sampai pulang nggak ada sedikit pun susah, saya nggak mudah. Orang lain pengalamannya gini-gini. Saya sampai sendal saya pun ada yang ngangkat. Saya waktu di Masjidil Haram, waktu di Nabawi. Ya Allah, mudah semua. Zirodoh tuh sembahyang kan susah. Iya. Saya bisa. Diajarin Ismail tuh, saya bisa masuk. Orang pada itu pintu masuk. Ya saya makin mudah, makin takut saya. Hati-hati ini bahaya, Allah kasih cobaan juga ini, mudah-mudah semua nih. Coba, nggak nyangka bisa haji, nggak nyangka ini. Semua dapat. Dengan Pak Haji yang sudah berkiprah puluhan tahun gitu di dunia entertain dan juga tetap menerapkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan, bahkan dalam peran, dan akhirnya merubah banyak hal di kehidupan Pak Haji ya. Betul. Peran Haji Muhyiddin ini. Betul, luar biasa. Nah, tapi sebelumnya saya masih penasaran nih Pak Haji. Ketika mendapatkan peran sebagai Haji Muhyiddin dengan seorang Latief Sitepu, itu susah nggak sih pembawaannya Pak Haji untuk merubah? Sebenarnya merubah itu memang ya dibilang susah, dibilang enggak ya enggak juga. Kemauan keras lah. Karena kan Pak Haji, ya kita ngelihat ya tadi yang orang lihat dari atas sampai bawah orangnya baik nih ternyata nih. Nah terus habis itu Haji Muhyiddin kan orang bawaannya pengen mukul Pak Haji. Iya betul. Kalau saya berpikir bukan apa-apa ya. Saya berpikir nih aduh, umur paling tinggi sekian. Ibadah kita segini. Kalau nggak begini, sanksi-sanksi dari agama kita tuh kalau kita begini. Ngeri kita dengar ya. Jadi saya bayangkan nggak usah sanksi Allah. Kita sehari-hari ya. Perut aja kita mules tapi nggak buang air. Itu gimana sih? Aduh nggak tenang kan? Bagaimana kok disiksa Allah sedikit aja? Sanggup nggak? Benar. Takut saya. Saya paling takut. Yang sakit dari Allah apalagi. Bikin sakit aja saya nggak berani. Makanya saya jaga. Jadi bikin hati orang senang. Bikin anak cucu senang. Bikin pekerja juga tidak ngeluh sama saya. Bagaimana supaya kerja ini jangan sampai gara-gara dia lambat ya nggak mau saya. Banyak contoh diberikan sama teman-teman. Terlambat saya enggak. Malah menyusahkan orang lain juga Pak Haji. Nggak boleh. Itu aja nggak boleh. Bagaimana kalau kita dapat cobaan dari Allah, ngeri, jangan macam-macam. Nggak dapat cobaan aja, pulang macet aja, aduh macet aja capek. Ngeluh lagi. Apalagi dapat penyakit dikasih sama Allah, nggak ngeri. Nah, itu kita jaga, insya Allah. Kalau kita bisa menjaga itu, hati itu tenang, bisa diatur semua. Kalau enggak, udah emosi egois aja yang dibawa, kacau. Pak Haji, boleh dong dikasih pesan nih buat anak-anak muda. Kan tadi Pak Haji udah menunaikan ibadah haji juga, sudah menunaikan umroh juga gitu. Ini masih banyak anak-anak muda gitu yang ngerasa kayak haji mantaran aja lah kalau nunggu tua gitu loh. Nah, itu. Boleh Pak Haji kasih pesan Pak Haji. Ini saya kasih ingatkan aja ya pada kalian muda-muda, jangan ragu-ragu. Kalau memang ada kesempatan untuk naik haji, dulukan. Kenapa? Itu kesempatan gak 2 kali. Nah, sekarang kamu punya uang, sehat, udah laksanakan dulu. Nunggu nanti walau panjang umur, kalau enggak. Jadi yang muda-muda kalau nggak ada ya celengan, bikin celengan, nabung. Kalau dulu nggak ada, dulu kan orang kalau ada uang baru, ada yang baru. Sekarang kesempatan nabung. Anak-anak sekarang nabung paling berapa? Jadi tapi kalau memang ada uang, utamakan. Nggak bisa haji, umroh dulu. Sekalipun jadi seumur hidup. Jangan hanya dunia ini susah, rugi, sayang benar rugi. Saya ngalami dunia ini, kayak kalian muda juga sama. Tapi saya takut kesempatan nanti nggak ada, habis kita. Rugi, nyesal. Apa kata Al-Jabir? Itu yang mati itu tiap hari itu kalau bisa dihidupkan 1 hari aja.
Dia akan tebus semua. Mau bersedekah lah ini. Jangan. Takut gitu itu. Jadi jangan sempat begitu dah. Masih hidup saya nih nggak bisa. Seenak. Saya kalau mau bilang enak kan udah tua. Umur sekian. Rezeki ada. Tapi tetap ibadah nomor 1. Kenapa? Apapun urusannya kita pasti kembali ke sana. Silakan nikmati semua. Cari sebesar-besarnya. Tapi ingat. Kau akan kembali ke sana. Sehebat apapun kau gak ada urusan. Presiden mati. Raja mati. Semua mati. Ingat itu. Ya, kepada anak-anak muda. Jangan lupa. Nabung mulai sekarang. Kalau ada, berangkat. Jangan tunggu-tunggu nanti. Jangan. Kesempatan. Apalagi. Ya. Itu saya ingatkan. Dan kalau misalkan sudah niatnya sudah bulat gitu, sudah tulus dan ikhlas gitu, insya Allah akan dipermudah Pak Haji. Insya Allah, asal niatnya tulus, ikhlas, kemauan ada, usaha ada, yakin. Saya nggak mimpi, nggak apa, ada aja kasih Allah jalan. Kalau nggak, nggak kebayang itu umroh berapa. Kesana tuh berapa coba. Dan selalu ya Pak Haji. Saya pegawai negeri. Berapa gaji saya? Udah deh nggak bisa diomongin deh. Rugi kalau nggak kesana. Rugi, yakin. Kalau kau mampu, kalau nggak mampu ya usaha. Mudah-mudahan. Allah akan memampukan Pak Haji. Yakin. Saya nggak tahu, nggak mikir bisa kesana. Makanya kau mau lihat saya tanya sedih tuh, mikirkan itu. Kok bisa sedih saya? Kok bisa gitu ya? Nah, itu sedih saya mikirkan. Kok bisa gitu? Saya nggak terbayang sama saya. Toto bisa ke sana. Toto bisa sampai 3 kali ke sana. Coba bayangin. Dan banyak cerita juga Pak Haji bahwa orang-orang yang mungkin tukang pijet doang, petani, banyak. Terus habis kusir andong itu juga bisa berangkat ke sana. Nah, sekarang gini ya. Sekarang tukang micet umpamanya. Micet saya umpamanya. Sekarang dia naik aja. Nanti ada pikiran. Dan naik aja kau umroh belum? Umroh ya nih. Mbak, udah saya kasih umroh. Bisa gitu. Iya betul. Rezeki orang udah lihatnya bagus. Banyak gitu. Bukan dari dia cari aja. Ada yang ngasih. Ada yang menjadi perantara. Uang dari mana aja nggak tahu. Yakin lah. Siap. Pak Haji, terima kasih banyak Pak Haji udah datang ke sini Pak Haji. Udah ngobrol-ngobrol, udah sharing semua cerita-cerita Pak Haji. Luar biasa banget, banyak hal-hal hebat yang bisa kita petik nih. Apalagi cerita-cerita sama istri almarhum ibu tuh pergi ke Tanah Suci. Aduh, kayaknya impian semua orang itu adalah berangkat ke Tanah Suci itu bareng sama pasangan Pak Haji. Itu paling mantap. Dan saya yakin nanti kan kalau Allah tentukan dan sampai saya kalian rasakan itu bagaimana nikmat yang saya rasakan. Yakin kalian akan merasakan itu. Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Haji Muhyiddin, Pak Haji Latif Sitepu. Sehat-sehat. Aduh, kayak pengen banget kayak semua orang tuh sesehat Pak Haji udah usia 83 gitu. Saya juga syukuri, mudah-mudahan Allah berikan berkah untuk saya sampai saya kembali ke Yang Maha Kuasa. Amin ya Rohin. Amin. Pak Haji, ini dong. Biasanya kan kalau Haji Muhyiddin itu ngomong haji 2 kali itu gimana sih Pak Haji? Biasanya gimana tuh? Ini ya, actingnya gimana Pak Haji? Asal lu tahu aja ya. Begini turunan haji gua. Kakek gua, bebek gua haji. Nah lu hanya belagu. Ya. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Haji. Sehat-sehat. Terima kasih banyak Pak Haji. Oke, terima kasih buat Haji Muda yang udah nonton. Pokoknya tonton podcast Iqra Talks lainnya yang ada di channel YouTube BPKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak Haji? Ayo Haji Muda Pak Haji ya. Ayo Haji Muda semua. Jangan kalah sama gua. Gua Haji. Lu kapan?